luar biasa. Lalu berarti untuk memberi kita ketenangan dalam menghadapi takdir itu, pemahaman kita sebaiknya bagaimana biar kita gini, hidupnya enak gitu. Abdur, saya dulu kasih nasihat sama guru saya. Ya. Kamu kalau mau bahagia, atur dirimu untuk tidak mengatur Allah. Kita ini ngatur atasan nggak berani. Iya, betul. Ngatur orang tua kita nggak berani, ngatur majikan kita nggak berani, ngatur pejabat kita nggak berani. Tapi ngatur Allah berani kita. Lihat ya, kapan kita ngatur Allah? Ketika kita punya keinginan dan doa. Ini kalau kita rangkai 3 nih ya. Atur dirimu untuk tidak mengatur Allah. Allah tidak pernah tidak menjawab doamu, tapi kamu selalu kecewa dengan permintaanmu, bukan doamu, permintaanmu. Ini kalau 2 kunci ini kita bisa jalani, maka yang ketiga, kita akan selalu melihat apa yang menjadi takdir kita itu sebagai pemberian yang paling agung dari Allah. Kita mulai langkah yang pertama, atur dirimu untuk tidak mengatur Allah. Kita melihat ada orang kerja banting tulang, tahu-tahu nggak dapat apa-apa dia. Ya, saya sering naik taksi ya bro. Saya sahabat saya itu banyak sekali supir taksi. Itu setiap hari handphonenya dia jaga. Dia selalu berposisi agar GPS ketika itu di tempat yang ramai. Nggak dapat. Dia sedih begitu maghrib saya naiki. Kenapa Pak? Kok sedih? Waduh Gus, saya belum sampai target. Ada orang yang muter-muter dekat saja di Mega Kuningan tuh muter-muter aja. Sore itu ceria betul. Saya tanya, Bapak kok banyak senyum ini? Alhamdulillah, yang naik tadi itu argonya hanya 15.000. Tapi rata-rata ngasih 30. Ini saya asar, ternyata tanpa saya harus berkeliling kemana-mana, saya sudah mencapai target. Lihat, jangan atur Allah. Atur Allah itu apa? Kita sering kan ngelihat teman kita nih, misalnya Abdur ada baru stand up komedi 1-2 kali di televisi, tiba-tiba langsung beli motor yang besar. Sementara Anda yang sudah berkarir lama itu tetap saja pakai motor bebek itu. Kemudian kita datang kepada Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada hambamu yang baik-baik di dunia. Malaikat tanya, apa Abdur yang baik-baik di dunia? Yang baik-baik itu ya Ferrari, yang baik-baik itu Lamborghini. Kita ngatur Allah. Kita tidak pernah tahu apa betul dalam Lamborghini itu ada kebaikan. Atau jangan-jangan ketiga kebaikan yang kita inginkan itu Allah berikan, itu sejatinya awal kehancuran kita. Kita nggak pernah tahu. Maka ini kunci yang pertama, jangan atur Allah. Bagaimana jangan mengatur Allah itu? Syukuri apa yang Allah pilihkan kepadamu hari ini. Saya jadi ustadz nih katakan, punya kemampuan retorika ceramah, janganlah saya ikut stand up komedi. Itu rezekinya Abdur. Abdur jangan jadi ustadz. Karena stand up komedi lucu, tiba-tiba diundang ke masjid. Agak susah Ustaz. Enak juga nih. Ternyata ceramah. Nah, kita nggak gitu. Apa yang Allah berikan kepada kita, itu kita jalani. Jangan pernah tanya hasilnya seperti apa. Saya misalnya, Allah percayakan kepada saya secara zahir, saya punya santri, saya punya ilmu agama, saya ngajar. Ya udah, saya di situ saja. Apa saya akan punya Mercedes? Apa saya akan punya rumah? Itu saya serahkan kepada Allah. Tetapi saya tetap akan ikhtiar usaha. Kalau usaha untuk punya rumah, harus punya uang. Kalau punya uang, harus bekerja. Maka kunci saya itu hanya bekerja. Apa yang harus saya kerjakan, saya kerjakan. Apa yang menjadi kewajiban saya jalankan. Tapi hasil akhirnya itu jangan saya pikirkan. Kenapa? Saya itu Abdur kadang-kadang berpikir gini loh. Teman-teman saya itu banyak yang jadi politisi. Saya kadang berpikir ya, kayaknya kalau muka saya di close up, ya, ditempel-tempel, itu muka saya lebih market friendly lah. Komeng yang begini aja, itu bisa dapat 2 juta suara lebih. Betul. Kenapa saya tidak bisa? Gitu. Ada banyak hal dalam hidup ini Abdur yang tidak mustahil untuk saya dapatkan, tetapi saya tidak bisa mencapai itu. Kenapa? Sederhana. Itu bukan takdir saya. Itu bukan bagian saya. Allah tahu sumurmu bukan di situ. Kalau sudah seperti itu Abdur, hidup kita tenang. Kita jalani ini saja. Syukuri apa yang ada. Iya. Kalau Anda melihat ada orang lain mendapatkan kenikmatan, jangan lihat nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jangan-jangan ada banyak hal yang hilang dalam hidupnya. Ada orang
punya kamar yang mewah tapi tidak bisa tidur. Karena sejatinya kita cuma mampu membeli kasur, tapi kita tidak bisa membeli tidur. Tidur itu bukan hak prerogatif kita, itu karunia dari Allah. Kita kadang-kadang tidurnya bro, ya spring bednya bagus, AC-nya bagus, kamar hotelnya mewah, nggak tidur. Iya. Ada orang di samping rel kereta api itu, ya komuter lain tuh lewat tiap menit, dia pulas. Ada orang yang di kantongnya Abdur punya uang miliaran, tidak bisa tertawa. Ada teman kita sudah tidak bayar kos-kosan 5 bulan, istrinya ngomel terus, janda lewat masih bisa dilirik dan tertawa dia. Kenapa? Huwaladzi adhaka wa abka. Sejatinya itu kan karunia Allah. Jadi ketika kita memahami takdir yang benar, kalau sudah tidak mengatur Allah, kemudian memandang apa yang Allah berikan itu sebagai karunia terindah, kita tenang dalam doa. Tenang betul. Allah itu sejatinya Abdur tidak pernah tidak menjawab doa kita, tetapi kita kecewa dengan permintaan kita.